baik kita akan bernyanyi. Kita percaya bahwa hari ini semua kita hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau bernyanyi satu lagu, Ku Ada Sebab Anugerah. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tentunya kita membawa dengan segala persoalan kita dari rumah, dari pekerjaan, dari mana saja. Tapi hari ini, pagi ini, mari kita tinggalkan itu sejenak. Kita mau lebih fokus kepada Tuhan. Untuk sektor satu yang berada di dalam rumah, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dengan bersama-sama duduk dengan tenang tanpa ada gangguan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau kembali lagi menyanyikan lagu ini. Ku ada sebab anugerah Tuhan. Kita hidup, kita bernafas, kita masih bekerja, itu anak Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau mengucapkan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena
semakin lama semakin sedikit. Kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nanti selesai kita bernyanyi, kami mengundang Bapak Guru J. Nenggolan untuk berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi berkata, terima kasih Tuhan
Seperti Bapak Guru kami bilang, pada hari-hari Tuhan, ketika banyak kami kesulitan Tuhan, tapi kami sangat percaya Tuhan. Tuhan tak pernah memberikan kami. Tuhan menyertai kami Tuhan. Sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala kami. Engkaulah Bapa kami di surga. Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Berpujilah nama Tuhan. Biarlah doa kami, harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Biarlah suara kami Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Ke depan juga Tuhan, kami sangat percaya Tuhan menguatkan kami. Segala doa kami Tuhan, segala nyanyian kami menjadi upaya hormat bagi nama-Mu Tuhan. Lingkungan ini Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kehadiran kami di sini, mereka terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu berkatilah juga lingkungan ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan. Dengan firman-Mu yang dibawa oleh hamba-Mu, kami sangat percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberi bekal kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyerahkan ibadahnya di dalam tangan Tuhan. Kita mau bergerak. Kita mau kalahkan hawa dingin di ruangan ini. Kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau berkata, aku cinta keluarga Tuhan.
pergi. Hujan di luar, kita harus lebih bersemangat. Puji Tuhan, kita mau bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Betul gak kita merasa bahagia? Mari kita koreksi diri kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti dari kaum ibu untuk boleh mengumpulkan persembahan, kantung persembahan buat kita hari ini. Kita mau bernyanyi tidak dengan tangan yang haru. Haleluya.
saudara-saudara untuk berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, segala apa yang kami miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Kami Tuhan umat-umat telah memberikan persembahan kami sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami memohon biarlah itu semua Engkau kuduskan Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dan semua umat Tuhan yang telah melakukan pada pagi hari ini, kami sungguh yakin bahwa Tuhan akan kembali memberkati mereka, akan memberkati keluarga, pekerjaan seluruhnya Tuhan, bahkan hari ini, besok, sampai selamanya Tuhan. Karena kami sungguh yakin Tuhan, firman-Mu akan menjadi jaminan bagi kami, sehingga di hari yang akan datang pun umat-umat akan lebih lagi melakukan yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi bagi Tuhan melalui persembahan mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu kembali dengan berkat dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sungguh kebenaran firman-Mu. Boleh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan kami kembali pemulihan, semangat yang baru, kesembuhan, bahkan Tuhan memotivasi kami tetap mengikuti Tuhan sampai hari kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta, sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan dengan sukacita, dengan penuh harapan. Kalau tadi di awal saya mengatakan sektor 1 ada di rumah, saya mohon maaf, saya ralat. Yang ada di rumah adalah sektor 2. Mari sektor 2 kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat, serius, tanpa ada gangguan kiri dan kanan. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan berkata, "Ku yakin saat Kau berfirman, Tuhan pasti tolong." Haleluya. Saat Kau berfirman,
Bapa di dalam sorga, terpujilah nama Tuhan siang ini. Kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan sepanjang ibadah ini. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau pakai sebagai saluran firman-Mu saja. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan ibu. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah biasa kita ikuti, tetapi perlu kita tahu latar belakangnya. Ya, yang pertama, pengertian waktu bagi orang Kristen. Waktu itu ada dua, satu waktu manusia dan yang kedua waktu Tuhan. Dan waktu manusia dengan waktu Tuhan itu bertemu di dunia. Dengan perkataan lain, saya menerangkan begini: waktu yang lalu dengan waktu yang masa mendatang itu dipertemukan hari ini. Saya ulangi, waktu yang lalu karena waktu manusia itu terbatas, waktu Tuhan tidak terbatas, sehingga waktu yang lalu dan waktu yang akan datang itu dipertemukan hari ini. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Tapi hari ini, bulan ini, kita akan ingat itu sebelum kita masuk di dalam kerajaan surga. Jadi 2000 tahun yang lalu dengan nanti kita masuk di surga, itu dipertemukan hari ini. Itu sebabnya kita selalu memperingati yang disebut Natal. Saya ulangi ya. Jadi menurut orang Kristen waktu itu dibagi dua. Satu waktu manusia yang terbatas dan waktu Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi waktu manusia yang terbatas dengan waktu Tuhan yang tidak terbatas itu dipertemukan di dunia ini. Dengan bahasa lain, waktu yang lalu 2000 tahun yang lalu lahir Yesus, dengan nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dipertemukan hari ini. Itulah hari Natal, itulah hari Advent. Puji Tuhan. Jadi kita selalu memperingati itu. Jadi kita selalu dipertemukan dari kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, dan nanti sebelum kita dipanggil ke surga, maka hari inilah pertemuan kedua waktu itu. Puji Tuhan. Nah, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Lalu nanti sebelum kita masuk ke surga, maka hari inilah yang kita menentukan bahwa kita itu adalah benar mengingat Yesus lahir untuk saya. Tetapi kita masih di dunia ini, karena itu kita masih menantikan Yesus yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan Minggu Advent. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Natal itu di dalam perkembangan pengetahuan sekarang, dulu kita tahu bahwa Natal itu kita laksanakan karena waktu itu orang Romawi menyembah dewa matahari. Tetapi pada saat Romawi menjadi Kristen, maka itu dirubah menjadi menyembah, memperingati kelahiran Yesus. Puji Tuhan. Itu pandangan yang pertama. Tetapi pandangan yang kedua, saya mau jelaskan adalah bahwa Natal itu benar tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena ditentukan oleh pada saat malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Pada saat itulah dikatakan
engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, kapan itu? Kalau ditelusuri, kapan itu? Setelah ditelusuri dan dengan bukti sejarah sangat meyakinkan, itu tanggal 25 Maret, sehingga tanggal 25 Desember itu pas 9 bulan. Ya, saya ulang ya, pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan saya tidak perlu jelaskan di sini bukti-bukti sejarah yang mencatat itu, tetapi yang penting sudah tahu bahwa pandangan ini benar, lebih diyakini. Sehingga dari 25 Maret sampai dengan 25 Desember itu pas 9 bulan. Puji Tuhan. Kenapa kita harus kebaktian tanggal 24 malam? Pernah nggak ada tahu bahwa itu? Kenapa kita orang Kristen selalu masuk tanggal 24 malam? Perhatikan. Orang Yahudi yang disebut dengan perubahan hari adalah setelah matahari terbenam. Jadi waktu Yesus mati, perhatikan, karena hari itu akan menjelang hari Sabat, maka dia diturunkan, ya, maka dia diturunkan hari Jumat, ya, karena jam 6 sore itu sudah hari Sabat, karena itu sudah dihitung hari Sabat, jam 6 sore hari Jumat. Jadi orang Kristen beribadah pada tanggal 24 malam karena kebiasaan orang Yahudi menghitung hari itu mulai tanggal 24 jam 6 sore. Jadi itu awal mula kenapa orang Kristen beribadah tanggal 24 malam. Puji Tuhan. Sehingga di kalender kita selalu tertulis Natal itu 24 dan 25 Desember. Puji Tuhan. Sudah ngerti ya? Jadi kalau ditanya, kenapa harus beribadah tanggal 24 malam? Karena pertama, yang namanya hari perubahan hari bagi orang Yahudi itu adalah jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau sekarang kita jam 12 malam. Tetapi bagi orang Yahudi itu perubahannya jam 6 sore. Sehingga dari sejak awal di dalam memperingati Natal, maka orang Kristen itu sudah masuk dalam tanggal 24 malam. Jadi kita beribadah tanggal 24 malam itu bukan mempersiapkan tanggal 25, bukan. Memang kita beribadah untuk memperingati Natal itu tanggal mulai tanggal 24 sore. Puji Tuhan. Kenapa kita harus beribadah tanggal 1? Harus tahu itu. Tanggal 25, 8 hari sesudah hari kelahiran, maka Yesus dibawa ke bait Allah. Ingat itu, ya, dibawa ke bait Allah, ya, dan tanggal 1 Januari, ya, 8 hari sesudah tanggal 25, ya, itu Yesus dibawa ke bait Allah. Puji Tuhan. Jadi dari sejak dulu, maka 1 Januari itu selalu ada kebaktian perayaan bagi orang Kristen. Karena apa? Karena tanggal 1 Januari 8 hari sesudah kelahiran itu, di dalam firman Tuhan dicatat Yesus pertama dibawa ke bait Allah. Puji Tuhan. Hal-hal seperti ini harus saya tahu, sehingga kalau ditanya, oh tapi itu tahun baru, bukan. Dulu saya kira orang Batak, saya pernah bertanya ini, tetapi pengetahuan saya sekarang direformasi dengan pengetahuan sejarah Alkitab ini. Dulu saya katakan 8 hari sesudah kelahiran maka dibuatlah eseng-eseng. Pernah saya katakan itu di gereja kita sebagai orang Batak.
Ya, ternyata bukan hanya orang kota beribadah tanggal 1 Januari, seluruhnya, karena gereja mula-mula itu beribadah tanggal 1 Januari 8 hari setelah kelahiran, dibawa oleh Yesus pertama ke Allah. Dan sebagai tandanya kita orang Kristen di seluruh dunia beribadah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita tahu. Nah, masuk kita kepada Minggu Advent. Minggu Advent adalah minggu sebelum kelahiran. Dan di situ selalu di dunia ini, kalau di Katolik itu sangat banyak hari-hari. Tetapi orang-orang Protestan banyak menghilangkan apa kebiasaan Katolik itu. Karena kita sangat banyak dipengaruhi Katolik, karena mereka berabad-abad. Baru abad ke-16 muncul Protestan. Ingat itu. Yang ada hanya gereja Katolik atau disebut dengan gereja Ortodoks. Dan perayaan-perayaan yang kita lakukan sekarang itu adalah catatan sejarah gereja Kristen dari sejak abad pertama. Puji Tuhan. Nah, masuk kita kepada Minggu Advent. Jadi kalau ditanya, kenapa kita beribadah tanggal 24 malam? Sudah tahu ya, karena disitulah dihitung oleh orang Yahudi mulai tanggal 25. Jadi kalau saudara perhatikan kalender Indonesia 24, 25 hari Natal selalu begitu. Kalaupun sekarang tidak ditulis awalnya seperti itu. Puji Tuhan. Kenapa kita beribadah tahun baru tanggal 1? Karena setelah lahir itulah hari pertama dan hari ke-8 Yesus dibawa kepada Allah. Puji Tuhan. Dan yang paling penting, saudara tahu, kalau ada orang bertanya, di mana ada tanggal 25 Yesus lahir? Jawab dengan jelas. Tanggal 25 Maret, menurut catatan sejarah ini tidak tertulis dalam kitab, sejarah atau sejarah gereja. Tanggal 25 Maret, malaikat Gabriel menjumpai Maria berkata, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Sehingga tanggal 25 Desember itu persis 9 bulan Yesus lahir. Sudah ya? Jadi kita mengerti sekarang kalau ditanya, banyak orang bertanya, kenapa orang Kristen gak ada di Alkitab? Gak ada di Alkitab, tetapi dirayakan. Ya, banyak yang tidak tertulis di dalam Alkitab ini, tetapi kita lakukan. Tidak ada di dalam Alkitab punya mohon terang. Gak ada itu. Gak ada itu. Maka kami dengan ibu pergi ke Australia melihat gereja yang pertama dengan Jerman untuk membuat itu. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, kita harus menyalin malam. Coba lakukan Natal tidak ada malam, akan marah orang. Karena apa? Karena ratusan tahun sudah kita lakukan begitu. Apakah ada dengan kita? Tidak. Ya, sehingga waktu dinyanyikan malam kudus yang pertama di gereja itu, kami sengaja pergi melihat gereja yang pertama menyanyikan itu di Australia. Itulah yang kalau Australia itu kan terkenal dengan orang-orang penyanyi besar, komponis besar, Beethoven itu dari sana. Tetapi bisa mempengaruhi itu karena lagunya, liriknya, dan malam itu dinyanyikan seperti itu, sehingga orang menerima. Puji Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab kita bikin pohon terang. Saya sebetulnya dengan COVID ini saya senang, kita tidak perlu pakai pohon terang. Tetapi tidak ada yang seterusnya juga. Itu beli pohon terang. Karena menurut bagi biasanya itu sangat sulit. Waduh, kita beli dong. Ibu-ibu rumah bilang, kita beli. Kenapa? Itu kan hanya kebiasaan yang dibuat oleh manusia. Puji Tuhan. Tetapi karena itu baik, kita kerjakan. Puji Tuhan. Jadi kita mau beli uang terang ini karena saya paksa-paksa. Kalau saya sebetulnya
Saya mau membalikan sekali-sekali dengan COVID ini, kita beribadah dengan Zoom, kita tidak perlu ke gereja, kita berkhotbah tidak harus saya di sini, kita bernyanyi di rumah kita masing-masing, kita mengumpulkan kolekte di rumah kita masing-masing. Saya memberkati saudara melalui Zoom. Jadi sebetulnya ya, dunia ini akan merubah kita dengan banyak hal. Puji Tuhan. Tapi karena Mama Kris bilang kita bilang, udah kita beribadah. Seolah-olah saya beli, bukan. Tetapi saya sebetulnya ingin menunjukkan kepada saudara kebiasaan manusia yang dimasukkan di dalam Alkitab ini yang tidak bertentangan, yang tidak sah. Tidak ada salahnya kita kerjakan. Puji Tuhan. Sekarang Minggu Advent adalah minggu sebelum kita rayakan Natal. Pada saat itulah kita selalu diingatkan bahwa akan datang Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan. Jadi kenapa? Karena waktu yang lalu, ya 2000 tahun yang lalu, nanti kita masuk ke surga. Di mana kita ingat itu? Di Minggu Advent sebelum Yesus datang yang kedua kali. Di Minggu Advent. Jadi hari inilah kita mengingat perbuatan Yesus yang luar biasa itu untuk menyelamatkan saya. Tetapi saya belum masuk surga. Dalam hari inilah saya akan mengingat bahwa nanti saya kelak akan dipanggil ke surga. Itulah Minggu Advent. Puji Tuhan. Jadi orang-orang Pentakosta harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Jangan kita kerjakan sesuatu tetapi kita tidak mengerti makna. Karena itu khotbah hari Minggu itu adalah pertobatan. Siapa yang kembali mengandalkan Tuhan, ada janji Tuhan 3. Ya, jadi datanglah kerajaan, pertobatan. Jadi bagaimana kita menyambut Yesus yang mau datang itu melalui perubahan perilaku kita. Hari ini saya akan berkhotbah dari Lukas 12 ayatnya yang ke-54 sampai dengan yang ke-59. Ya, coba kita berdiri semua. Saya akan berkhotbah tidak sampai 30 menit, tetapi kita banyak hal hari ini tentang Natal dan Advent. Ya, Lukas 12 ayatnya yang ke-49, saya salah tadi. Ke-49 sampai dengan yang ke-53. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api di bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan? Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di antara satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentang, ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan perempuan, anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan perempuan. Jadi perhatikan, silakan. Jadi nanti akan ada pertentangan antara si mertua dan perempuan, anak dan laki-laki, ya, anak dan ayah, ya, itu akan terjadi. Jadi hari ini kita akan belajar di dalam kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada 3 hal yang terjadi. Perhatikan ini di dalam firman Tuhan. Apa itu? 3 hal terjadi di dalam menantikan Tuhan Yesus. Dan Yesus datang untuk memusnahkan kebobrokan. Itu ayat yang ke-59. Dan yang kedua, Yesus datang mematikan kuasa dosa. Dan yang ketiga,
Yesus datang untuk memisahkan pengikutnya dan bukan pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi, dan pasti terjadi. Puji Tuhan. Perhatikan, saya ulangi. Pada saat kita menantikan Yesus ini, maka hal-hal ini akan terjadi. Hal terjadi yang pertama adalah Yesus datang untuk memusnahkan kebobrokan. Dan yang kedua, Yesus datang untuk memusnahkan segala dosa. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk memisahkan pengikutnya dan yang bukan pengikutnya. Puji Tuhan. Nah, sekarang masuk kita ke bagian yang pertama. Apa artinya ini? Latar belakangnya ini yang di ayat 40. Hendaklah manusia sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Ini di dalam konteks ini dikatakan ayat 40. Artinya apa? Yesus pasti datang kembali kedua kalinya. Jadi di dalam hari-hari Advent seperti ini, kita diingatkan, oh, Yesus dulu lahir untuk menebus saya, tetapi saya sekarang masih belum sampai di surga. Karena itu, maka minggu Advent itu sangat penting. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menantikan Yesus yang kedua kali ini akan datang? Kita lihat yang pertama. Setelah kita tahu bahwa Yesus pasti datang, kita lihat yang pertama artinya ini apa? Perhatikan. Yesus datang untuk memusnahkan kebobrokan. Kita baca ayat yang ke-9 dari depan. Nggak usah lihat Alkitab, karena apa yang di Alkitab itu saya tuliskan di sini, sehingga kamu mengerti betul maksud Yesus itu apa. Kita baca ayat yang ke-9, 49, 1, 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku berharap api itu menyala. Kalau kamu baca ayat ini sampai ke Yesus, kamu tidak mengerti. Harus banyak lagi. Harus banyak belajar dari orang-orang yang mendalami perjanjian baru ini. Nah, di dalam bahasa Indonesia masa kini yang paling gampang kita mengerti dikatakan begini: aku datang ke dunia ini untuk membawa api perselisihan. Jadi semakin kita mengharapkan Yesus datang, semakin akan terjadi perselisihan. Dan dikatakan, betapa aku ingin sekali, betapa Yesus ingin sekali membawa api perselisihan itu menyala. Jadi kalau kamu baca tadi ayat yang 49, maka arti ini baru jelas bagi saudara dan saya kalau kita baca bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan bahasa Indonesia masa kini, aku datang ke dunia ini untuk membawa perselisihan. Aku datang ke dunia ini untuk membawa perselisihan. Jadi kalau kamu benar mau mengikut Yesus, maka di dalam dirimu itu akan terjadi bentrok, meninggalkan kejahatanmu, meninggalkan dosa-dosamu, dan mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Itu berselisih di dalammu. Di dalam dirimu itu akan ada bentrok. Sekarang kamu berkata, aku mau bergereja, pada saat itu juga akan iblis berkata, tunggu sebentar lagi, karena di gereja terlambat sedikit pun gak apa-apa. Itu pasti. Makanya gak ada, saya bilang gak ada lagi malunya orang gereja ini. Sudah 15 menit datang, tangan lagi dia saya begini. Tak ada. Jadi perhatikan ya, semakin kamu serius mau masuk surga, maka pada saat itu kamu akan merasakan bentrok di dalam hidup. Ada bisnis, enggak kemana, nggak usah. Karena ini mau membawa uang kuliah anak kita, akan terjadi bentrok. Jadi Yesus datang itu sebetulnya membawa perselisihan, membawa bentrok di dalam diri kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada saat gereja ini mula-mula dibentuk, maka hampir tidak mengenal keluarga. Hampir. Karena kita tidak pernah ada orang lain. Yang penting kita memuji
Gimana itu sungguh tidak? Itu. Jadi Yesus berkata, ingat, pada saat aku mau datang, maka perselisihan itu akan semakin besar di dalam hidupmu. Ada orang datang ke gereja karena dia sudah 1 bulan tidak, 2 bulan tidak, mau. Tetapi kalau kamu benar menyadari hidupmu bahwa kamu tidak bisa mengatur hidupmu itu, sesungguhnya apa yang mau kau dapat, apa yang mau kerjakan, Tuhan telah mengatur itu semua di dalam hidupmu. Kamu tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dan Yesus berkata, betapa Yesus ingin sekali bahwa perselisihan dan bentrok di dalam dirimu itu terjadi. Selama ini belum terjadi, maka sesungguhnya kamu belum benar-benar mengikut Yesus yang sejati. Saya ulang, kalau belum pernah terjadi bentrok di dalam hidupmu antara kesibukanmu dan memuji Tuhan, menomorsatukan Yesus dan menomor-duakan pekerjaan, itu belum kamu sungguh-sungguh. Selama kamu belum pernah merasakan di dalam hidupmu bentrok, pergi dulu ke rumah Bapak Tuhan. Nah, aku ada kerja. Boleh, karena itu sama-sama kerja dunia. Tetapi kalau ada pilihan, jam 9 kamu beribadah di Pondok Labu. Ada yang telepon bahwa sekarang dia akan ketemu di sana. Apa pernah terjadi bentrok dalam hidup? Pada saat engkau mengatakan bahwa aku lebih taat kepada pekerjaanku, pada saat itulah dikatakan Yesus, aku ingin sekali itu terjadi di dalam hidupmu. Itulah tandanya engkau muridku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi ada 3 orang saya lihat pas mau dengar firman Tuhan ini baru masuk. Ngapain mereka di luar sana? Kita tidak ngerti. Tahu kamu datang ke sini, kenapa kamu tidak mendapat berkat? Karena sikapmu mendengarkan Yesus itulah berkat. Puji Tuhan. Saya ingat, jangan kamu datang di sini lalu menjauh berkat itu dari dirimu. Tuhan, lebih baik kamu dulu, karena percuma. Jadi sikapmu adalah menentukan apa yang kamu terima dari Tuhan. Mari kita lanjutkan. Dikatakan, Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi tidak ada sesungguhnya yang baik di mata Tuhan apa yang kita kerjakan. Tidak. Kamu melakukan yang baik juga, kalau bukan dengan Tuhan, dengan percaya kepada Yesus, itu dosa. Jadi misalnya kamu menolong orang, menolong saudara, lalu kamu kasih, tetapi tidak ada iman di dalam dirimu di dalam memberikan itu, bahwa itu adalah dasar kasihmu, itu juga dosa, kata firman. Perhatikan, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi perhatikan ini ibu-ibu, apalagi kamu terpaksa menolong orang lain, saudara, itu lebih kotor lagi. Toh kamu sudah kasih, kenapa kamu tidak rela? Oh ya saya kasih, tetapi aku tidak lupa apa yang dibuat dia sakit hati itu digarap. Jangan kamu berbuat baik kepada orang lain, tetapi kamu merugi. Saya mau kasih, kenapa saya harus rugi? Tidak. Puji Tuhan. Segala kesalahanmu seperti kain kotor, seperti yang biasa saya katakan, kain kotor di sini adalah pembalut pada saat perempuan datang bulan. Itulah kekotoran kebaikan kita. Padahal tidak baik, apalagi tidak baik, lebih kotor lagi. Oleh karena itu, saya mau, kata Tuhan Yesus, bentrok perselisihan itu ada di dalam diri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, itulah kalau kita mau menanti Yesus. Yang kedua,
Kita masuk ke bagian yang kedua. Arti yang kedua, Yesus datang untuk mematikan kuasa dosa. Dikatakan di sini, aku harus menerima baptisan. Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi baptisan di sini menggambarkan penderitaan yang luar biasa dan berat, supaya manusia itu menjadi manusia baru. Ingat ini. Di dalam arti dari ini, aku harus menerima baptisan seperti kita dibaptis dalam air. Maka sesungguhnya hal yang lama itu tinggal, dan nanti semua itu akan tinggal. Dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, seperti kita bangkit dari baptisan itu, kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan. Ini adalah penggambaran. Tetapi bagaimana kita supaya manusia biasa itu sangat menderita. Sangat menderita. Kalau kita mau meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Coba, siapa yang tidak terbiasa tidur siang? Coba, kalau dia tidak terbiasa tidur siang, maka tidur siang pun dia akan tidak enak. Tidak enak. Tapi kalau kamu biasa tidur siang, sekali kamu tidak tidur siang, itu akan susah. Siapa di sini yang tidak terbiasa bangun tanpa dibangun? Tanpa dibangun. Dan kalau dibilang bangun, itu giri-giri di pinggul. Tidak perlu. Tidak perlu. Tetapi kalau kamu benar bisa muncul dari dirimu, kamu bangun tanpa dibangun, itulah yang disebut manusia baru. Puji Tuhan. Dan tidak semua otomatis. Itu harus kita lakukan kebiasaan. Biasakan, paksakan, biasakan. Lama-lama itu akan menjadi karakter. Puji Tuhan. Jadi kalau ibu sekarang setengah mati itu membangunkan anak-anaknya, sudah SMP masih susah bangun, tarik, jangan main-main, karena kamu akan susah, kata Yesus. Orang tua yang membiarkan anak-anaknya seperti itu akan kena betul. Jadi jangan pernah biar. Makanya kalau saya masuk ke kamar dia, oh udah lari. Kenapa? Saya tarik kamu. Kenapa? Karena itulah yang disebut berubah, tidak otomatis. Ingat ya, ibu-ibu. Tapi jangan biarkan. Itu bagian yang pertama. Coba perhatikan. Baptisan di sini menggambarkan penderitaan Yesus yang luar biasa sebelum dia tersalib. Dan itu harus kita alami untuk kita jadi manusia biasa. Perhatikan. Kalau kamu mau jadi orang yang serius mengikuti Yesus, sangat berat akan kamu alami. Kalau kamu manusia yang mau berhasil di dalam SMA, lihat penderitaanmu di SMP itu akan berat. Kalau kamu mau manusia yang berhasil masuk perguruan tinggi yang bagus, lihat penderitaanmu di SMA ini, di SMP ini pasti berat. Dan itu harus terjadi. Dan Yesus berkata, aku ingin terjadi itu di dalam diri anak-anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba ibu lihat, perhatikan ya anakmu ya. Yang paling bahaya ibu-ibu, kalau sudah ada pembiaran di dalam dirimu melihat anak-anak ini seperti itu, lihatlah kamu nanti akan dihabisi kamu. Mau habis? Tidak, jangan. Kasihan kamu. Kalau dia sudah gede, gak bisa kamu apa. Bayangkan. Yang paling kasihan di dalam menurut saya bagi seorang orang tua, kalau dia katakan sesuatu untuk anaknya tidak mendengar. Bayangkan. Maka berbahagia orang tua yang anaknya menurut perkataan orang tua dan selalu takut akan Tuhan.
Puji Tuhan. Ngeri. Ibu-ibu perhatikan. Ibu-ibu perhatikan. Kamu mau menikmati hasil yang baik dari anakmu, apalagi kamu mulai membiarkan ada pembiaran di dalam dirimu untuk anak seperti itu. Kasih. Anak-anak yang susah kawin adalah orang-orang yang sombong ngomongnya. Anak-anak yang tidak bisa bekerja adalah orang-orang yang sombong dalam diri. Perhatikan gadis-gadis yang tidak kawin sekarang ini. Kenapa? Sombong. Ngomongnya tidak lembut. Wanita itu kalau ngomong harus lembut. Lalu ada ketertarikan laki-laki. Kalau kamu sombong, ngapain? Benar yang lembut. Puji Tuhan. Coba perhatikanlah wanita-wanita yang tidak kawin tuh, pasti karena sombong. Kenapa dia seperti itu? Karena ada pembiaran dari orang tua. Makanya kadang-kadang lebih baik miskin daripada berdoa. Karena orang miskin itu tahu diri. Karena orang miskin itu sadar bahwa saya tidak makan apa. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Saudara di dalam rumah Tuhan, segala keadaan hidupmu itu membawa keuntungan dan kemuliaan. Bagaimana kamu beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan itu di dalam keluarga. Puji Tuhan. Jangan kita katakan kita mau masuk surga, kita sendiri saja tidak bisa kita perintah. Wah, paling bahaya. Karena apa? Lebih baik dia orang yang taat daripada orang pintar tetapi sombong. Karena penelitian dunia berkata, apapun dia tidak pintar tetapi dia pintar bergaul, pintar bermasyarakat, masih bisa makan. Tetapi orang sombong tidak dapat apa, sengsara di dalamnya. Puji Tuhan. Karena itu ini, jangan kelihatan kamu orang sombong, maka anakmu itu nanti akan tidak datang mengenai. Kasihan. Sombong banget itu mamamu, sombong banget itu bapakmu. Bagaimana? Hati-hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini sama Paulus ini menjelang itu di dalam waktu ini dikatakan begitu. Saya ingin terjadi itu di dalam setiap rumah tangga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini tidak hanya kebetulan ditulis dan Yesus berkata seperti ini. Itu adalah koreksi untuk orang Batak. Hampir setiap orang Batak keluarganya sekarang ada yang susah untuk kamu. Bagi saya susah kawin, apalagi sombong. Oleh karena tetapi percayalah, yang namanya empati. Setelah saya lihat dia lembut, setelah saya lihat dia menarik, karena dari mata turun ke hati. Tidak ada itu langsung tiba-tiba muncul sombong mau. Oh, tidak ada itu. Makanya kalau kita bawa anak kita datang menghadap laki-laki, kita bawa dia ke Citos, emak bawa ini, lalu sibuklah perempuan ini mandi. Terus datang lagi bawa dia bilang, Mama, jangan. Dari sejak tadi saya lihat dia sibuk dengan HP ini. Dia tidak pernah memperhatikan kita ngomong. Apalagi nanti saya berkeluarga dengan dia, pasti dia tidak memperhatikan kamu. Lari, jadi. Begitu juga yang kedua. Bawa lagi karena sudah mulai berumur kan, sudah gelisah mamanya dan bapaknya. Oh, seperti itu juga. Sampai dia berumur tahun enggak kamu. Hati-hati, ibu, hati-hati, ibu. Biasanya bapak-bapak kurang kelihatan sombongnya, tapi ibu karena banyak bergaul lebih gampang kelihatan sombong. Puji Tuhan. Sombong itu apa? Perhatikan ini. Anggo bapak, anggo ham. Kalau ini mulai ngomong begitu, hati-hatilah kamu. Kamu akan habis nanti, tidak akan dikonsumsi oleh orang anak berkorban. Wah, marah apa kamu? Saudara di dalam
Kami ingin melakukan penelitian di dua orang Batak. Kenapa? Apa sebetulnya penyebab perempuan orang Batak itu susah kawin? Laki-laki orang Batak itu susah kawin. Saudaraku di dalam menurut. Sementara yang seakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Belum terjadi bentrok di dalam keluarga dari sejak kecil. Perhatikan dari sejak kecil. Perhatikan anakmu ini menjawab orang tua. Perhatikan. Kamu datang ke gereja ya. Kalau dia jawab, ya ampun, terima kasih. Itulah orang yang baik. Puji Tuhan. Tapi kalau dia bilang, oke, sombong itu. Padahal masih kecil. Enggak, hati-hati. Perhatikan itu. WhatsApp anakmu. Dari hal kecil, kalau kamu bisa didik dia dengan benar, lihat kamu yang akan berbahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang jawab, terima kasih Ama. Itu orangnya. Dan nanti akan bertingkah laku dia seperti itu. Dan orang yang berkata, kamu kebuktian ya? Oke. Iya. Kalau begitu bapak ini. Jadi tolong bapak-bapak koreksi hati dari anakmu bagaimana menjawab orang tua. Karena itu nanti akan menjalar di mana-mana. Karena itu akan menjalar nanti di sekolah. Karena itu nanti akan menjalar di dalam bertingkah laku. Penelitian mengatakan lebih baik bodoh sedikit tapi mau bisa bermasyarakat karena hidup dia tidak susah. Kata Raja Salomo. Raja Salomo berkata, orang yang bisa bermasyarakat. Perhatikan, saya mau ingatkan ibu-ibu. Kenapa saya minta remaja-remaja di datang di sini? Supaya dia tahu bahwa sumber kebobrokan dia itu diawali dari sekarang, sehingga dia sadar untuk memperbaiki di masa-masa mendatang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan perhatikan kamu memerintah dulu. Kalau kamu memerintahnya itu susah, kamu sendiri yang membuat kamu susah. Jangan kayak orang-orang. Ada bagusnya orang kampung itu, bapak-bapak kita itu sedikit saat akhirnya kita selesai. Bisa menyelesaikan persoalan. Iya. Saudara di dalam nama Tuhan. Ini sama. Betapa gelisahnya hatiku jika itu tidak terjadi di dalam rumah tanggamu. Itu kontekstualnya sekarang. Betapa gelisahnya Yesus kalau kamu membiarkan anak-anakmu itu seperti itu sekarang. Waduh, kasihan deh. Mau dapat apa kita nanti di masa mendatang? 2045 Indonesia nomor 4 terkaya di dunia. Anak-anak kita ini nanti ngomong gak dapat apa-apa karena susah diperintah, susah belajar, tidak dapat apa-apa. Puji Tuhan. Karena itu bapak-bapak jangan kamu sepele. Karena dalam sekaranglah kamu harus benar-benar menegakkan itu di dalam keluarga. Itulah yang dimasukkan Yesus ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Jangan lupa, bagian yang pertama tadi apa? Merobohkan segala kejahatan. Dan yang kedua, udah lupa, kembali lagi. Yesus datang mematikan kuasa dosa. Apa sih manusia lamamu itu yang tidak bisa dikikis? Yesus datang untuk merobohkan itu. Puji Tuhan. Sekarang bagian yang ketiga. 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Memisahkan antara pengikut dan bukan pengikut Yesus. Coba kita baca ayat yang ke-51. 1, 2, 3. Kamu yang 1, 2, 3. kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Baik. Jadi ada anakmu itu yang taat beribadah, pasti tidak terjadi pertentangan. Ada anakmu itu kamu suruh seorang-orang itu padahal dia mendengar. Itu menjadi pertentangan. Yesus datang membuat pertentangan di dalam keluarga. Bayangkan. Emang terjadi
terjadi sesuatu tiba-tiba ada, itu dari kecil besar. Dikatakan apa? Matius 10 ayat 35, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bayangkan. Jadi ini akan terjadi dalam rumah tangga. Jadi kalau ini tidak terjadi, kata Yesus, aku masih bisa. Kalau ada anakmu itu yang tidak ke gereja, kamu tenang, aman, kamu pura-pura, oh Tuhan, lalu disuruh tangan, lalu angkat tangan, kamu begini-begini, aduh, kasihan lagi. Kasihan sekali. Karena apa? Karena Yesus menginginkan harus ada bentrok di rumah tangga itu. Siapa yang tidak taat beribadah, siapa yang tidak taat akan perintah orang tuanya, bentrok. Jangan biarkan. Kalau kamu biarkan, kenapa kamu sendiri? Puji Tuhan. Mumpung kecil bisa emas kita bina. Puji Tuhan. Ini pemuda-pemudi sekarang kan melihat ke depan. Tapi apa yang ada di dalam pikiran mereka kita tidak tahu. Apa sih? Ada dulu. Oh mahal. Kasihan. Begitu mulia, begitu berharga orang Batak di Indonesia, sedikit tapi menguasai seluruh sektor. Aku berdoa anak-anakku yang di gereja ini Tuhan 20 tahun mendatang akan menjadi orang yang taat akan Engkau dan jadi penguasa. Puji Tuhan. Harus dong. Harus. Tuhan tidak pernah mendidik kita untuk hanya ngomong. Enggak. Saya sudah belajar. Tidak. Tuhan menginginkan kita penguasa dan takut akan Dia. Puji Tuhan. Jangan bilang karena dia rajin ke gereja, miskin pun boleh saja. Udah, nggak ada cara begitu. Justru Yesus berkata, maka kemiskinan itu harus diatasi. Dan itu hanya bisa diatasi kalau kita orang-orang dalam belajar. Tidak harus tinggi-tinggi loh. Tidak harus tinggi-tinggi. Tidak. Yang terbiasa menderita. Puji Tuhan. Orang kaya di Indonesia itu ada yang tinggi pendidikan? Nggak ada. Kalau dokter pun dia hanya kosong-kosong istilah si Timbalan. Dia dokter pun karena kosong-kosong. Jadi dia bukan karena pendidikannya, bukan. 60% orang berhasil di dunia bukan karena pendidikan tinggi, tetap karena mampu menderita, terbiasa menyelesaikan persoalan, akhirnya berhasil. Puji Tuhan. Aku ini terjadi itu di rumah tangga, kata Yesus. Aku ini terjadi itu di dalam sekolah. Waktu saya suruh si cucu saya tes di SMA supaya tahu diri, 4.000 dia ambil hanya 200 orang supaya tahu diri, supaya dia tahu, begitu ya. Iya. Ini anak-anak ini sekarang karena makan dikasih jalan terus HP-nya ada 2, ya apa Tuhan ada HP-nya 3. Saya pikir untuk apa itu? Aduh, saya beli HP yang lama itu dimarahi. Saya bilang, untuk apa HP seperti ini yang 4 juta? Yang penting kan bunyi. Yang 300 ribu itu kan tambah. Yang penting bunyi. Kok saya dimarahi? Dan bagi saya tidak perlu ini. Apaan kamu pengen kamu punya HP 2, 3 padahal nggak ada apa-apanya. Walaupun saya pakai HP yang 250, apa orangnya yakin saya tidak ada apa-apa? Oh tidak. Melihat jas saya jadi yakin. Puji Tuhan. Bukan sombong, tetapi siapa huwa. Saudaraku di dalam nama Tuhan, inilah yang disebutkan itu. Kalau kamu tidak terjadi bentrok di dalam kamu dengan anakmu karena dia malas, kalau kamu tidak pernah tempelin dia karena dia malas, lihat itu
Aku kepengen itu terjadi di dalam setiap rumah tangga. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus. Itulah yang benar menantikan Yesus. Puji Tuhan. Itulah yang benar menantikan Yesus. Bukan ketawa-ketawa. Bukan ketawa-ketawa. Bukan. Jangan. Sekali-sekali kamu harus sekali-sekali. Karena dikatakan, berilah tongkat kepada anakmu pada waktunya. Ingat, pada waktunya. Jangan terus. Seperti yang saya katakan ini, setiap saat marah, anak jadi bosan. Marah pada waktunya, itu akan membentuk dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba kita baca di ayat terakhir 1, 2, 3. Kurang kuat, berdiri dulu karena ini intinya semua ini. Coba berdiri 1, 2, 3. Dalam satu rumah akan terjadi pertentangan antara anak dengan orang tua, ayah dan anak laki-laki saling berlawanan, ibu dan anak perempuannya saling bertentangan, ibu mertua saling berlawanan dengan anaknya perempuan. Itulah dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahan dari ayat nomor 1. Jadi gampang kan? Silakan dulu. Silakan. Jadi hari ini kita mau mengingat pengorbanan Yesus itu supaya jangan sia-sia. Supaya kita masuk di dalam penelitian selama-lamanya itu, maka hari ini dikatakan Yesus itu menghancurkan yang bodoh, sifat-sifat yang jelek. Ya, sifat-sifat yang jelek. Ibu-ibu, kalau kamu dikasih duit, hati-hati. Betul-betul buat duitmu itu bermanfaat. Jangan kamu, bapak-bapak, jangan kalau berduit terus beli ini. Aduh, kalau kamu sudah berduit kayak kami model lah, beli. Karena nggak merugikan orang. Kalau kamu sudah capek dan berjuang untuk itu, dan itu terjadi dalam hidup kami. Puji Tuhan. Kamu belum dapat apa-apa, baru sekarang dapat beli HP 2, beli HP 3. Untuk apa? Beli HP yang 250.000. Tahu dulu. Oh iya. Ibu-ibu Islam, gengsi, merek, Polaroid. Yang bunyi. Masa saya pakai HP 250.000 gimana? Saya bilang yang penting bunyi. Kecuali ada kebutuhan saya yang lain. Kalau ada telepon guru kan, dia pakai 3 juta, saya pakai 250. Apa bedanya? Jelas ya? Jelas. Ya, kalau udah jelas itu apa lagi? Puji Tuhan. Artinya apa? Gaya hidupmu itu jangan gaya hidup orang berduit padahal tidak ada apa-apa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara di dalam nama Tuhan. Dalam satu rumah ingin Yesus ada pertentangan supaya ada perubahan. Apa itu? Anak dengan orang tua. Jangan kalau bapak memarahi anaknya terus dibunuh. Ya, jangan. Itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga orang bilang kau benar kan botak. Masa kayak dia saja yang punya anak, kita tidak. Masa dia saja yang mengasihi seorang perempuan dan laki-laki itu sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Saya masih ingat bapak dan mama saya mengasihi kamu. Oh, udah ada ampun dah. Karena itu, perhatian. Adakah terjadi sekarang di rumahmu perbedaan antara kamu dengan anak dan tegas? Supaya kamu menikmati hidup di masa tua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu mertua sama Pak Rumai. Jadi Pak Rumai yang susah ke gereja pasti kita benci. Tidak ada. Pokoknya kalau dia tidak ke gereja pasti kita benci. Jangan seperti sendiri. Keluar sendiri. Yang tertujunya rumah pun. Kalau hari Jumat mereka jalan-jalan berpuluh. Bukan begitu. Anakmu adalah anak. Puji Tuhan.
karena kebaikan kamu jadi sakit, tapi biarlah kita sehat semua. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita masuk kepada kesimpulan supaya kita berdoa. Kesimpulannya apa? Lihat, satu, perselisihan dan pertentangan akan terjadi dalam diri orang tidak menurut Yesus kalau dia benar seperti itu. Yang kedua, untuk meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru pasti melalui kesakitan. Dan yang ketiga, orang tua dan anak, lihat, kalau bukan ada kesungguhan mau datang ke gereja dan penyertaan Tuhan dengan benar di dalam keluarga, neraka kemauan. Jangan ini begini. Kesungguhan dan penyertaan Tuhan bagi para orang tua dan anak. Jadi jangan ada. Ya, sekali tak. Tapi yang terus. Dan itu akan membuat dia jadi orang. Maka inilah kesimpulan yang dikatakan Yesus untuk kita menantikan kedatangan yang kedua kali dan menghargai dia terus. Saya ulang ya, masa akhir itu adalah hari ini. Kita mengingat pengorbanan Yesus di dalam hidup kita, tetapi kita menyongsong hari esok di mana kita bersama Yesus. Untuk itu dikatakan 3 hal. Ingat, perselisihan dan pertentangan akan terjadi dalam diri saudara. Jadi kalau dia tidur, tidak ada beban, ultima bingoleh, tidak ada beban, tidak ada salah. Bayangkan, ada utangnya, tapi tidak ada utangnya. Aduh, ngeri. Yang paling manusia yang paling menghargai Tuhan adalah jika dia bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Satu dapat, apalagi benar. Puji Tuhan. Yang kedua, meninggalkan manusia lama itu, jadi manusia baru pasti melalui penderitaan. Kalau kamu mau menjadi manusia baru, sekarang kamu mau masuk SMA, masuk ke SMA, nanti masuk perguruan tinggi, mau apa? Kalau kamu tidak mau menderita, tidak ada. Tetapi kalau kamu mau menderita benar, serius benar, lihat janji Tuhan luar biasa untuk orang yang mau meninggalkan manusia. Puji Tuhan. Karena itu kita bagi orang tua, lihat, kita berdoa, kita beribadah, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk anak-anak kita. Puji Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh supaya mereka sungguh-sungguh. Jangan katakan dia benar, no, tidak ada. Yang penting kepatuhannya. Kalau itu terbentuk, maka kamu akan melihat dia luar biasa. Puji Tuhan. Yang terjadi dalam diri mereka sekarang adalah pembohongan. Oleh karena itu, pelan-pelan, itu tidak bisa terjadi sekarang. Pelan-pelan, maka dia akan menjadi manusia yang berguna. Puji Tuhan. Mari kita bangun berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Dialah yang Maha Hidup.
sepanjang ibadah ini. Di dalam nyanyian kami, kebutuhan kami, terlebih di dalam firman, mengingatkan kami kepada banyak hal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau datang untuk menghancurkan segala kebodohan kami. Engkau datang untuk menghancurkan segala kelemahan kami. Itu sangat kami syukuri Tuhan. Dan kami amankan. Dan kami mau melangkah berubah di dalam hidup ini Tuhan. Engkau datang untuk menghapus, untuk membuang segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai para pembala, para kaum ibu. Biarlah Bapa, kami tidak membiarkan anak-anak kami menjadi manusia-manusia malas, menjadi manusia-manusia yang tidak peduli, manusia-manusia yang tidak bertanggung. Tuhan, berikan hikmat pengetahuan kepada orang tua, sehingga dia sadar Bapak, sehingga kami sadar di dalam masa-masa seperti ini SMP dan SMA, kami mau membantu anak-anak kami. Itulah Tuhan yang kau katakan pada hari ini kepada kami, bahwa kami benar mengingat pengorbananmu 2000 tahun lalu, bahwa kami mau benar untuk menyongsong hidup yang kekal di masa yang datang. Tuhan, luar biasa berkat-Mu hari ini bagi kami melalui pendengaran firman. Meteraikan ini Tuhan, agar 3 hal ini terjadi, sehingga Tuhan, kami dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, yang dapat berguna bagi bangsa dan negara kami, dan juga Tuhan mendapat bagian yang pantas di dunia. Terima kasih Bapak, meteraikan ini sehingga kami sungguh-sungguh membawa berkat hari ini kepada keluarga kami dan kepada pekerjaan kami. Tuhan, kesaksian dari ibu kami mengatakan di mana orang tua kami yang di kampung Tuhan, berikan tetap usaha, berikan keteguhan beriman kepada Yesus, karena kami sadar tanpa penyertaan dan pertolongan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, Tuhan, sia-sialah usaha kami. Karena itu jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan para orang tua, jangan tinggalkan para ibu, karena kami sadar dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan kami boleh membimbing anak-anak kami, kami boleh mengingat kebaikan-Mu 2000 tahun lalu, kami boleh menyongsong hari depan yang lebih baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Mari kita berpuji buat Tuhan. Rohani coba masyarakat dan
Amin.